Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kira tadi saya berbicara kursinya kosong semua karena nggak ada yang jawab. Ternyata yang kedua ada yang jawab, alhamdulillah. Tapi baiknya kan ganjil, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal asr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kami muliakan para ustadz, sesepuh, bini sepuh, wali santri maupun penduduk lingkungan, yang berbahagia para santri sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah saya bisa hadir di tengah-tengah tempat yang megah ini, tempat di mana calon-calon insya Allah pemimpin bangsa lahir, amin. Calon manusia-manusia yang membawa perubahan ke arah yang baik di tempat yang indah ini, tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan ini mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Dalam kurun waktu beberapa menit saya menyampaikan satu dua hal. Balighu anni walau ayah. Saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bermanfaat bagi kita yang hadir semua di sini. Salam salawat mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, para sahabatnya, dan pada semua manusia di dunia yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para hadirin, terutama yang berada di sop-sop depan ini, saya kemarin ini di benak saya itu hanya terbayang satu. Saya akan berbicara kepada orang-orang yang nanti suatu saat akan menggantikan jajaran menteri di Kabinet Republik Indonesia. Amin. Saya membayangkan anak-anak ini adalah mau gak mau, harus mau menggantikan para sesepuh yang memimpin tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, dan minimal nanti tingkat RW, tingkat RT. Anak-anakku sekalian siap menjadi pemimpin? Siap anak-anak? Insyaallah. You are now learners. One day you will be the leaders. Kalian sekarang adalah pelajar. Suatu hari pasti kalian akan menjadi pemimpin. Amin ya robbal alamin. Sungguh tepat sekali ketika kalian belajar di sini, sebelum nanti dilepas dari pondok ini menjadi alumni yang tidak hanya outputnya bagus, tapi outcome-nya bagus. Tidak hanya lulus dengan prestasi yang bagus, tapi bisa hidup di masyarakat, mewarnai masyarakat lingkungannya, mulai dari tingkat terendah, mudah-mudahan sampai tingkat tertinggi. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, rahimakumullah, saya mohon izin kepada para ustadz. Saya berdiri di sini bukan berarti yang paling pintar. Saya berbicara di sini bukan berarti yang paling bagus keilmuannya, namun sedikit yang saya berikan karena saya juga mempunyai kemampuan sedikit. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu anak-anakku sekalian. Saya pernah mengisi di sini, saya tidak tahu tahun berapa. Ibu-ibu juga, nama saya Sumarsono. Kalau nama Sumarsono itu pasti orang apa? Suku apa?
suku Jawa. Soekarno itu suku Jawa. Soeharto, Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, semua Jawa. Sumarsono, Jawa. 4 tadi dengan yang saya terakhir sama-sama Jawa, hanya nasibnya beda. Yang 4 tadi presiden, saya bakalan calon presiden di tahun 2500 yang akan datang. Anak-anakku sekalian berbahagia, atas kepastian yang Allah berikan pada saya betul orang Jawa tapi saya terlahir di Batak, Sumatera Utara. 60 km dari Danau Toba. Tahu Danau Toba di mana? Di mana? Di mana Danau Toba? Di Indonesia, betul. Di Indonesia, betul. Tadi sudah saya sebutkan di mana? Sumatera Utara. Siapa yang pernah ke Danau Toba? Aduh nggak pernah ya, main kok gini-gini tok ya. Siapa yang kepingin ke Danau Toba? Duh, kepingin saja enggak ya, ya sudahlah. Nanti jalan-jalannya ke Temanggung, alun-alun saja, terus ke Pondok, terus Temanggung, alun-alun, terus Pondok, terus nanti pulang. Bok kepinginan lah. Coba saya angkat tangan, saya minta angkat tangan. Siapa yang kepingin ke Mekah dan Madinah? Alhamdulillah, turun. Bagus. Siapa yang kepingin ke Raja Ampat? Bagus tuh, ibu-ibu banyak itu. Itu anak-anak wanita mungkin santri ke Raja Ampat. Tahu nggak Raja Ampat? Raja Ampat tuh saudaranya Raja Mebel. Raja Ampat itu di mana? Irian Jaya. Kekayaan alamnya luar biasa. Saya minta tolong, tapi nanti kalau saya salah tolong Ustaz dibenarkan. Tolong santri ini besok kalau keluar jangan di Jawa terus. Siapa yang ngopeni masyarakat ateis di Irian Jaya itu? Ya kamu. Coba angkat tangan. Siapa yang kepingin saya beri tugas ke Irian Jaya? Angkat tangan. Nah orang-orang toh, nah ini maunya di daerah tenang-tenang saja. Gimana itu? Siapa yang mau besok tugas di Kalimantan? Nah kan orang-orang toh, aduh. Siapa yang mau Sulawesi? Sulawesi. Satu orang, lurus mas. Kamu dari Sulawesi apa kepingin di Sulawesi? Kepingin ke Sulawesi, angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Nah bagus, tepuk tangan anak-anakku sekalian. Itu dicatat sama Allah, insya Allah kamu ke sana ya. Siapa yang ingin besok jadi ustadz di Aceh? Bagus, 1 orang itu. Dah, 2 orang. Nah ini mesti akeh. Siapa yang ingin jadi ustadz di Jawa? Di Jawa. Jawa Tengah, angkat tangan. Semua Jawa Tengah ini. Kapan ngisi ke sana? Baik, yang kedua. Tadi saya bangga karena di depan saya ada calon-calon pemimpin. Mau nggak mau, harus mau. Pak Joko Widodo udah daftar kok itu, calon mati. Loh ya toh, menterinya sudah daftar semua. Calon mati, umur, saya pun sudah daftar. Kalian yang muda-muda suatu saat pasti menggantinya. Maka saya agak bangga datang kemari. Mungkin saya kasih nanti 1-2 hal yang dirahasiakan oleh Allah bisa kita terapkan. Yang kedua saya datang kemari, tolong ibu-ibu sama santriwati ada enggak ibu-ibu? Enggak usah angkat tangan ya, santri saja. Sepengetahuan saya, santri yang sekolah di sini semuanya kaya. Sepakat? Angkat tangan kalau sepakat yang kaya. Nah kan ngangkat tangan saja nggak percaya diri kok. Angkat tangan yang dia yakin dia kaya. Bagus. Saya ulangi karena ada yang makan. Semua bapak-bapak yang berada di sini, ini aja yang duduk di kursi sini. Siapa yang kaya? Bagus. Yang nggak angkat tangan itu mau saya panggil seharusnya kemari. Kalian di sini adalah kaya semua, jangan merasakan tidak kaya. Saya punya uang 100.000 itu. Coba yang nggak merasa kaya, saya kasih 100.000 tak culek matanya, siapa yang mau? Ada yang mau? Tidak mau. Atau 100.000 kupingnya tak gorok-gorok sebentar pakai pensil, kita kaya. Alhamdulillah. Tanya berikut. Anak-anakku sekalian, wabil khusus para jamaah yang hadir semua.
Bagaimana keadaan, sehat semua? Sehat. Sehat semua? Sehat semua? Kalau saya tanya sehat, otak kita itu mikir sehat badannya apa mikir sehat jasmani apa rohaninya? Coba saya jawab tadi, katakan sehat atau sakit? Kamu jawab sehat. Yang sehat itu fisiknya apa rohaninya? Apanya? Fisiknya. Rata-rata kalau ditanya apa kabar, sehat. Otaknya mikir dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat. Betul. Meskipun tidak sehat 100%. Ini ada yang flu enggak ini? Ono mau sing nempel-nempel ke inhaler di sini. Berarti tidak begitu sehat, enggak apa-apa. Yang pakai kacamata juga sudah enggak begitu sehat. Sekarang saya tanya, wabil khusus santri. Santri semua, batinnya sehat? Batinnya sehat 100%? 90%? Oke, saya tanya Jajal yang hari ini, santri yang dari tadi pagi sampai hari ini nggak pernah gersulo, angkat tangan. Oh, tahu gersulo? Oh, nggak tahu gersulo. Apa ya bahasa Indonesia gersulo ya? Gersulo itu mengeluh. Coba siapa santri yang muda dari pagi bangun tidur sampai sekarang nggak pernah mengucapkan mengeluh, angkat tangan. Nah, berarti batinnya tidak sehat. Hujan sudah mulai ngeluh, aduh hujan, aduh panas. Maka anak-anakku sekalian berbahagia, coba lagu Indonesia Raya itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Mana dulu yang dipentingkan? Jiwa apa badan? Jiwanya. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan ada 6 rahasia Allah yang perlu kita ketahui agar kita suatu saat tidak kecewa dengan apa yang kita lakukan. Tolong diperhatikan baik-baik ya, saya mulai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Saya akan bacakan salah satu nasihat yang beliau tulis di dalam kitab ini, yang mudah-mudahan nanti bisa kita simpan sama-sama, kemudian kita hayati, kita terapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang punya buku, ini loh, kalau nanti silakan cari, mudah buku ini, tapi nasihatnya bagus-bagus di dalam. Di halaman 175. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha katama sitatan fi sitatin. Allah Ta'ala menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara lainnya. Allah menyimpan rahasia 6 perkara di dalam 6 perkara lainnya. Kita jangan bayangkan perkara yang masuk di pengadilan loh ya. 6 ibadah di dalam 6 ibadah itu. Yang pertama, kata marridho fi to'atin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah merahasiakan keridhoannya dalam ketaatan kita kepadanya. Jamaah yang berbahagia, setiap kali kita melakukan ibadah, Allah tidak langsung menyebutnya apakah Allah itu ridho dengan ibadah kita atau tidak. Dirahasiakan Allah. Contoh, saya ingin tanya ini anak-anak santri ya. Siapa yang tadi pagi bangun tidur, angkat tangan. Yang bangun tidur tadi pagi. Ya, angkat tangan kok sedikit. Yang tadi pagi bangun tidur, bagus. Yang bangun tidur langsung membaca doa, bagus. Saya tanya,
Para hadirin semua yang hadir di sini, bangun tidur tadi pagi membaca doa. Saya khawatir ini apakah semua hafal doanya atau tidak ini. Kalau santri mesti hafal semua ini. Kalau saya ngisi di sekolah-sekolah umum itu saya kasih hadiah. Itu ada anak-anak sekolah SMA kelas 3, saya tanya, bangun tidur apa yang kamu lakukan pertama kali? Luar biasa, sholat subuh Pak. Hebat. Bangun langsung Allahu Akbar. Saking semangatnya ditanya oleh narasumber motivasi. Langsung subuhan. Iya Pak, langsung. Oh ya enggak. Nah kan tidak. Saya tanya lagi satu siswa. Kamu apa yang kamu lakukan bangun tidur? HP Pak. Wah, kok megang HP? Kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru. Akhirnya hanya satu di antara beberapa siswa yang mengatakan, bahkan ada yang nyelelek, anak laki-laki. Saya Pak, apa pertama kali kamu lakukan setelah bangun tidur? Ngulet. Ya apa yang ngulet? Saya ingin, wah, ya bagus. Bar ngulet, melek Pak. Bar melek, ambekan, bagus. Bar ambekan apa lagi? Kamar mandi Pak. Nah sebelum kamar mandi apa kamu lakukan? Berdoa. Mas, kakinya turun itu. Macam mana itu? Kok nengkreng pula kakinya itu? Hadapnya gimana itu? Ayo sama-sama kita membaca doa bangun tidur. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Bagus. Saya tanya, apakah doa kamu tuh yakin 100% diridhoi sama Allah? Wallahu alam bishawab. Buktinya, tanya. Kenapa tadi saya katakan, dari buku itu bukan saya katakan, Allah menyimpan ridhonya setiap kali kita melakukan perilaku ibadah. Karena belum tentu semua perilaku ibadah kita tuh diridhoi sama Allah. Buktinya kamu kemarin tadi bangun tidur baca doa, kemarin bangun tidur juga baca doa, sebelum hari kemarin juga baca doa, besok pagi kita bangun tidur juga masih tetap baca doa. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, jangan pernah bosan berbuat baik. Ini salah satu kesimpulannya. Karena Allah menyimpan semua perilaku kita. Yang kita lakukan yang baik-baik tentu dirahasiakan Allah. Belum tentu diridhoi oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia. Perbuatan kita tuh banyak banget. Dari kita bangun sampai kita tidur. Semua perilaku kita tuh insya Allah kita jadikan ibadah. Karena anak-anakku sekalian berbahagia, kalian tahu semua nih. Di dalam surat apa? Nanti angkat tangannya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Surat apa? Al-Zariyat ayat ke 56. Jadi Bapak Ibu dan para siswa sekalian termasuk saya, hidup kita ini Allah ciptakan, Allah suruh hanya satu, ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kita belum tentu mana yang Allah ridho. Makanya saya minta tolong pada kalian semua, anak-anakku sekalian yang hadir di sini semua, jangan bosan berbuat baik. Kadangkala ada yang Allah berikan kepada kita karena perbuatan baik kita tapi kita tidak sadar. Anak-anak, ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 pemuda, masih ingat ya? Jalan-jalan, hujan, ngiyup masuk gua. Ketika mereka di gua, tiba-tiba tertutup batu besar. Ketika tertutup batu besar, 3 orang itu mendorongnya tidak kuat.
maka mereka bertawasul kepada perbuatan mereka, ibadah mereka. 1, 2, 3, mereka menunjukkan ibadah mereka kepada Allah. Biiznillah, atas izin Allah terbukalah batu itu. Itu hadis sahih dan itu fakta betul terjadi. Saya pengen cerita yang dekat-dekat saja kejadiannya. Anak-anakku sekalian, betapa hebatnya perbuatan baik. Saya pengen cerita nih, pengalaman real. Di tahun 1970, masih kecil ya, tahun 1970. Belum lahir? Oh, belum lahir toh. Ada seorang mahasiswa kuliah di Erlangga, Jawa Timur. Anak itu ramitayani badannya, lunglet, balung karo kulit. Mahasiswa-mahasiswa setiap siang itu jajan. Dia belakangan kalau jajan, dia tanya bisik-bisik kepada yang punya kantin. Bu, waktu itu ya, Bu, kalau nasi pakai rendang berapa? 1.500. Kalau pakai telur 1.000. Kalau pakai duduh, tahu duduh? Duduh itu apa? Kuah. Oh, kalau pakai duduh 500. Maka dia bilang, saya beli 500 saja. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Setiap siang dia pelan pasti belakangan datang, Bu, nasi duduh 500. Si penjual kantin itu ngelihat anak itu ramitayani, sebelum dikasih nasi dan duduh, dikasih ceplok endok, Pak. Tutup. Ketika anak itu makan, kaget dia. Loh, saya pesennya nasi duduh kok ada ini. Dia makan selesai, dia bayar selesai. Anak ini nggak pernah tanya, Bu, kok katutan endok? Enggak. Si ibu juga nggak pernah tanya, ki bocah kok ora matur nuwun, tidak. Setiap siang anak tersebut datang ke kantin itu, setiap siang ibu tuh ngasih ceplok endok, terus nasi, terus duduk. Perjalanan selesai 5 tahun, ibu ini nggak ketemu sama anak itu, tanya, Mas, anak yang pungkring itu mana ya? Oh, si Fulan, Bu, udah lulus dia. Oh ya sudah, alhamdulillah. Anak itu nggak mengucapkan terima kasih. Dan ibu itu juga nggak mangkel. Bocah kok kurang ngajar, orang ngucapke terima kasih. 4,5 tahun nasi endok duduh. Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Itu true story itu. Waktu berjalan kira-kira tahun 2010-an. Jadi sudah 30 tahun lebih. Kantin kampus itu dibongkar, dia disuruh keluar. Tanpa ganti rugi. Sementara saat itu, dulu waktu dia masih jualan itu masuk pengantin baru. Saat itu dia membutuhkan untuk biayai anaknya. Maka kampus mengatakan, Ibu silakan, Ibu sudah 20-30 tahun di sini, keluar. Ini mau kamu kembangkan kampus ini. Nangis dia. Bismillah apa-apa. Tiba-tiba mobil Camry, sedan Camry, datang, turun 2 orang pakai dasi, turun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sedang nangis nih. Ibu namanya Bu ini? Iya. Maaf Ibu. Ibu digusur? Iya. Ibu, kami diminta bos kami jemput Ibu. Mau kami bawa ke tempat bos kami, kepingin ketemu. Loh, siapa bos kamu? Pokoknya dia kepingin sama Ibu. Jadi bosnya itu tahu kalau itu digeser. Mas, jangan saya dibawa kantor polisi. Tidak Bu. Dibawalah ibu ini dalam kurun waktu kota itu. Masuk ke sebuah perusahaan lantai 15. Bu, Ibu turun Bu. Itu direkturnya sebelah sana, pemilik perusahaan ini. Anak yang tadi endok ceplok itu berdiri. Tapi pakai jas sama dasi. Ibu itu enggak pangling. Mas, itu siapa? Ya juragan kami yang punya ini. Dan dia dekat. Mas, masih ingat saya Mas itu? Masih Bu. Ibu ingat saya? Ingat. Kamu nasi toh? Iya. Ibu yang ngasih endok ceplok toh? Iya. Ya Allah. 30 tahun berpisah. Apa kata anak itu? Ibu ada masalah? Iya Mas, saya gini. Udah Bu, ini perusahaan saya. Ibu tinggal di sana itu kurang 9 kali 6 meter. Fasilitas kantin sudah saya kasih
Sampai ibu mengembuskan napas terakhir, ibu jualan di situ tanpa bayaran. Ibu itu bilang, Mas, saya nggak minta, saya ngasih Bu. Lo kenapa Mas? Ndok ceplok Bu. Bayangkan, ndok ceplok ibu yang 4,5 tahun itu. Saya tadinya nek makan nasi sama duduk tok, pas mikir matematika, celing, kemot. Tapi ditambah dengan ceplok, pikiran matematika saya itu cerdas, saya lulus, saya punya perusahaan Ibu. Gara-gara ndok ceplok Ibu. 4,5 tahun Bu. Wah ibu itu nangis, anaknya juga nangis. Saya juga cerita, Mas, ndok ceplok berapa tuh harganya? Ya, kalau hanya ndok ceplok murah Bu. Tapi keikhlasan ibu pada saya. Ibu nggak tanya sama saya. Saya nggak berterima kasih, saya pergi 20 tahun. Sampai sekarang saya nggak berterima kasih. Ibu nggak tanya sama saya. Itu masih kurang Bu sebetulnya Bu, kebaikan ibu pada saya. Wah, dua-duanya nangis. Anak-anakku sekalian, jangan sepelekin perbuatan baik. Sepakat? Sekecil apapun. Saya kepingin ngecek nanti bar maghrib. Selesai maghrib keluar dari musola, kita lihat santri-santri nyari sandalnya bagaimana. Sandalku, sandalnya siapa toko ganggu. Nah, mulai dari itu kelihatan apakah kita punya komitmen berbuat baik, ikhlas karena Allah. Ingat saudara-saudaraku sekalian, berbuat baik tidak hanya di dalam masjid dan di ruang kelas. Tidak hanya ketika kita membaca Al-Quran dan mendengarkan kajian, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya sebut tadi adalah outcome-nya. Bagaimana lulusan pondok ini hidup di masyarakat, bermanfaat di masyarakat. Bukan karena nilainya lulus dengan nilai membanggakan, tapi perilakunya hidup di masyarakat dengan akhlakul karimah. Ini yang pertama. Jangan pernah bosan berbuat baik sekecil apapun, kepada siapapun, kapanpun. Cerita kedua. Suatu hari ada seorang bapak itu mengantar istrinya sakit, sudah lama ke rumah sakit. Kemudian dokter hasil diagnosa memanggil bapak ini, Pak, ini istri bapak ini kok stadiumnya udah 4. Tenggorokannya ini kok kelihatannya ada kanker ganas. Aduh dokter, terus gimana? Ya kami suntik Pak. 10 kali suntikan setiap hari 1. Ya monggo. Tapi kami izin bapak. Oh silakan. Pak, bapak baca ini. Apa yang bapak ibu sekalian? 1 kali suntikan 12.500.000. Ya Allah. 1 kali suntik 12.500.000, 10 kali. Maka sebentar ya Pak, saya tak sholat dulu. Dia sholat duha. Baru sholat duha dia telepon ustadznya. Ustadz, mohon maaf Ustadz, ganggu. Loh kenapa? Mohon doanya Ustadz. Mohon doanya Ustadz. Istri saya bla 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 begini. Ya Allah. Sabar Mas. Ustadznya bilang, sebentar. Antum pagi ini sudah bersedekah belum? Belum Tat. Keluar. Sebelum kembali ke dokter kamu cari jalan-jalan tuh orang fakir miskin. Kasih punya uang berapa? Siap Ustaz. Nah waktu pakai sepatu setelah sholat, dia lihat di sebelahnya tuh ada bapak menangis. Bapak menangis. Nangis bapaknya. Dia tanya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Bapak kenapa? Istri saya Mas. Innalillahi. Enggak mati Mas. Loh kok bapak kok nangis? Bukan mati Mas. Istri saya itu sehat. Ya alhamdulillah toh Pak. Tapi saya enggak bisa bawa keluar Mas. Karena harus membayar 700.000. Dia buka dompetnya ada uang 1 juta. Kelingan sama Ustadz tadi. Bapak nih. Bapak tebus istrinya. Mas kebanyakan. Saya kembalikan 300. Enggak. Saya mau nyumbang 1 juta. Enggak Mas, saya nompornya terpitung atus. Saya mau nyumbang 1 juta Pak, bawa semua Pak. Enggak Mas, saya kakean ini. Enggak Mas, pergi Bapak ini. Mas. Pergi dia. Apa yang terjadi para hadirin yang dimuliakan Allah? Kalau Allah berkehendak kun,
kun fayakun. Selang waktu setengah jam, si dokter manggil bapak itu, Pak sini Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Ada apa dokter? Mau tanda tangan, tak tanda tangan? Enggak. Ternyata barusan diagnosa yang terakhir, bapak ini istrinya radang biasa, enggak jadi disuntik 12.500.000 kali itu. Bapak itu tersungkur nangis sejadi-jadinya. Nanti dokter, sudah Pak, sudah. Enggak, saya kepengen nangis. Sudah Pak, nangis. Jadi-jadinya dia bilang. Apa katanya? Pak, kenapa toh kok kayak gitu nangisnya? Dia bilang, saya barusan ngobatin istri saya. Loh, kok malah bapak yang ngobatin? Iya. Dengan apa Pak? Dengan uang 1 juta. Loh, ceritanya gimana Pak? Ada tadi bapak-bapak itu istrinya sehat, nggak bisa keluar rumah sakit, saya kasih 1 juta, dia butuh 700. Dokter-dokter itu bengong semua. Ya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, wabil khusus semua para jamaah yang di sini berbuat baik ikhlas tanpa mengharap apapun. Belum, kita nggak tahu. Jangan-jangan perbuatan baik yang kecil itu pun Allah ridho. Dan itu menyebabkan kita hidupnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak siap berbuat baik? Siap? Luas banget berbuat baik ini. Saya cerita baru 2 atau 3. Banyak cerita yang saya dapat dari clipping-clipping true story itu. Dari majalah-majalah. Betapa hebatnya perbuatan baik yang kadang-kala kita sepelekan. Maka nomor 1 adalah jangan pernah bosan berbuat baik. Sekecil apapun, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Nomor 1, termasuk lisan. Hati-hati, ini saya ceritanya sama Ustadz. Ternyata nggak boleh pakai HP, bagus. Ming besok kalau pulang ke rumah, pasti sudah megang, pasti sudah membuka. Hati-hati. Nomor 1 ya, nomor 2. Nomor 2, Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa katamal godoba fi maksiat. Umar bin Khattab mengatakan Allah merahasiakan marahnya saat kita melakukan maksiat. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, jangan sepelekan kalau tadi berbuat baik, jangan sepelekan perbuatan jelek kita sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin sarroyyarah. Allah akan membalas perbuatan jelek kita meskipun sekecil zarrah. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, ketika kalian berbuat jelek, jangan sepelekan. Allah ora apa-apa. Misal. Tapi saya tanya dulu nih santri. Jujur ya, jujur. Santrinya angkat tangan. Selama di pondok sini, pernahkah ada tes tertulis? Ada? Ada? Oke. Coba angkat tangan, jujur. Siapa di sini santri yang saat tes tertulis enggak pernah ngepek? Angkat tangan. Enggak pernah ngepek. Tahu ngepek? Oh enggak tahu ngepek ya. Nyontek. Buka catatan kecil-kecil. Sebentar saya tanya, saya ulangi. Jujur, enggak usah takut. Jangan-jangan aduh ketahuan sama ustadznya. Oh kamu lebih bagus jujur. Takut sama Allah sama ustadz. Ustadz juga manusia. Ayo anak santri. Siapa di sini ketika ujian nggak pernah buka-buka buku, nggak pernah buka-buka nyontek, nggak pernah ngeliat teman-temannya? Angkat tangan. Kok 1 orang tok ya? 2 orang, 3 orang. Saya ulangi. Kalau gitu saya ulangi. Siapa yang selama nyantri di sini pernah ngepek? Angkat tangan. Jujur saja. Jujur. Bagus. Ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Saya jadi guru 36 tahun. Jangankan kamu, aku mbiyen sudah ngepek. Namanya ngepek itu sejak zaman Sokrates sampai besok mau kiamat mesti ada.
Ayo, yang tadi ngepep istighfar 3 kali, ayo. 1, 2, 3. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sudah. Hati-hati, maaf betul. Besok jangan diulang lagi ya. Jangan gini, oh nggak ada yang lihat kok. Well, kamu tuh nggak ada yang lihat. Oh kamu ngelihat kok, nggak ada yang ngelihat. Malaikat ngelihat, Allah juga melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang ada di belakang sana dan anak-anak. Perbuatan kecil yang maksiat ojo disepeleke. Nek pas ngelakoni itu Allah nggak ridho, remuk kita. Maaf, saya tidak seudon ya. Pernah dengar lagu ini, tapi teks itu sudah diralat sama ulama, tapi saya bacakan aslinya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Teruskan. Dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, EBIT GAD mengatakan bahwa maaf, kadangkala bencana itu turun karena perbuatan manusia. Apa enggak ngeri Pak? Ibu-ibu, dulu kalau anak perempuan enggak pulang maghrib, kita susah setengah mati. Sekarang nih anak laki-laki enggak pulang maghrib, kudu stresnya ditambah. Kenapa? Sekarang nikah laki-laki sama laki-laki boleh. Apa enggak ngeri? Yang punya dunia ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang punya dunia langit dan seisinya, kita juga berbuat seenaknya, maka Allah akan memberi azab kepada kita. Karena kita enggak takut ketika kita berbuat maksiat. Maka anak-anakku sekalian berbahagia rahimakumullah dan para ibu semuanya, hati-hati ketika kita berbuat maksiat. Jangan pada kecil, apalagi nyepele ke. Alah, engkau aku berbuat maksiat, baru istighfar kak rampung. Ya Allah, nyepele ke itu. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, nomor 2 tadi Umar mengatakan, jangan berani-berani berbuat buruk sekecil apapun, dimanapun, kapanpun. Maaf. Ini kalau di sini sok nonton TV enggak? Nonton. Tuh kurang 5 menit. Ada 6 baru 2. Sekarang lagi rame di televisi itu Rainbow. Tahu Rainbow? Rainbow. Enggak nonton ya udahlah. Bintangnya berapa Rainbow itu? 6. Sini 2, sini 2, sini 2. Hebat. Tapi karena perbuatannya kecil kebongkar semuanya. Anak-anak sekalian berbahagia. Kita bisa ngelak dari manusia. CCTV baru bagian kecil dari hebatnya Allah. Tapi Allah Maha tahu. Maka anak-anakku sekalian berbahagia, mulai detik ini hati-hati jangan berbuat maksiat sekecil apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang itu yang paling buat maksiat ternyata sekarang tidak mulut, tapi apa? Jempol. Megang apa? HP. TikTok. Bapak-bapak kalau buka TikTok guyang-guyu, kari orang ngerti kadang kapan, karena melihat hal-hal yang haram. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau hormati sekalian, wabil khusus anak-anakku sekalian, jangan coba-coba berani berbuat maksiat sekecil apapun. Sepakat anak-anak? Ayo direspon. Anak-anak sepakat? Insya Allah. Sekecil apapun, termasuk nyepak sepatu temannya baru pulang dari masjid. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga singkat tapi tidak perlu saya jelaskan. Yang ketiga, Umar bin Khattab mengatakan, kata Lailatul Qadri fi sahri Ramadana. Ini sudah jelas. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Enggak usah kita jelaskan. Yang keempat.
Ada 6, saya sampaikan ke-4 saja. Nanti yang berikutnya kapan-kapan kita teruskan. Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Yang keempat ini juga sangat penting. Allah menyembunyikan para walinya di antara manusia. Apa itu para wali? Bapak Ibu sekalian berbahagia, para wali adalah manusia yang ibadahnya istiqomah dan ikhlas hanya kepada Allah. Itulah para wali. Tidak bisa ditunjukkan dengan pakaiannya, sorbannya, atau selendangnya, atau perangkat-perangkat ibadah lainnya. Tapi walinya adalah orang yang istiqomah beribadah, ikhlas semata kepada Allah, disembunyikan di antara kita. Artinya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menghina orang lain. Jangan sekali-kali husnudon kepada orang lain. Kita tidak tahu apakah orang yang kita husnudoni itu, jangan-jangan itu walinya Allah. Jadi anak-anakku sekalian berbahagia, wabil khusus para jamaah, jangan pernah, terlebih orang yang dekat dengan kita, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, sebuah rumah tangga kepada tetangganya, sebuah masyarakat kepada masyarakat lainnya. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan-jangan orang yang kita rendahkan itu justru lebih mulia dari kita. Justru orang itu adalah walinya Allah. Hati-hati kita dalam bergaul, wabil khusus bermedsos. Sekarang ini mau masuk tahun pemilu, tahun politik. Jenengan pasti mau nggak mau akan dikirimin gambar, kalimat yang isinya wallahu a'lam bishawab, mungkin fitnah, memojokkan, menyalahkan, membuka aib orang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah direspon. Langsung saja delete. Maka ada seorang ustadz di sebuah televisi menyampaikan, salah satu kebahagiaan di zaman sekarang ini adalah kita nggak punya banyak grup. WA Nikolo, grup SMA, grup SMA, grup teman sekantor, grup dasawisma, grup RT, grup masyarakat senam, grup semua. Tiap hari kerjanya hanya buka tang ting. Sudah itu isinya nggak karuan. Dan kadangkala membuat kita itu jadi orang gila. Saya pernah dicap istri saya kayak orang gila ya pernah. Saya buka HP, istri saya bilang, guyu koyo wong edan gitu. Saya mau nggak guyu, kenapa? Karena WA-nya lucu kalimat. Dari seorang istri izin kepada suaminya, Pak, kok aku diizinkan diantar kolam renang. Jadi istrinya itu gemuk. Napa to mah, kok dengaren, aku kepingin langsing. Bapaknya bilang, Ma, kowe ngerti ora? Iwak paus, ku nang laut renang ora langsing. Maka istrinya nerimo, ora apa-apa ya wis. Suatu hari istrinya pamit ke pasar, Pak, aku nang pasar ya, tak tinggal sih ya. Ma, ojo lali tukuke pisang. Kok dengaren jaluk pisang, aku kepingin kulitku ki halus. Istrinya balik, Pak, ngerti munyuk ora apa? Munyuk ki mampi sang saka biyen, kulite ora tau halus. Bapaknya nesu, kowe kok padake aku munyuk? Apa-apa padake aku kan paus e. Nah, aku sekalian berbahagia. Kadangkala ya kalau kayak gitu sih nggak nyinggung siapa-siapa ya. Mohon maaf kalian gemuk-gemuk sini saya nggak nyinggung loh Bapak Ibu. Kadangkala bisa membuat kita tertawa. Nek tertawa sendiri nanti edan lama-lama Bapak Ibu sekalian berbahagia. Tapi kalau bisa jangan kita kirim-kirim. Apalagi hari Ibu ini. Wah kalimatnya pertama sih nyedihkan. Tapi lama-lama gawe guyu. Lama-lama jengkel ke. Kata Ibu diplesetkan macam-macam. Maka Bapak Ibu
Jangan nyepelekan orang lain, jangan merendahkan orang lain, jangan membuka aib orang lain. Selesai? Itu saja saya sampaikan. Anak-anak diulang. Nomor 1 tadi apa? Nomor bapak-bapak jangan berbicara. Anak-anak, nomor 1 tadi apa? Jangan bosan berbuat baik. Nomor 2, jangan coba-coba berbuat maksiat. Nomor 3, dirahasiakan malam Lailatul Qadar. Nomor 4, jangan pernah merendahkan orang lain. Lakukan it, do it, forever you are, wherever you friends. Kerjakan dimanapun, siapapun kamu temui, insya Allah kita akan bermanfaat pada orang lain. Amin. Demikian Bapak Ibu, ini sudah maghrib. Kita tutup bersama-sama dengan doa. Bismillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridhoi. Jadikanlah ilmu kami tambah, kami terapkan dalam amal-amal kami, dan Kau terima amal kami sebagai pemberat kami masuk surga ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah kedua orang tua kami, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, santri kami sebentar lagi libur. Lindungilah mereka ya Allah agar tidak terkena hal-hal maksiat. Sehatkanlah orang tua mereka. Berilah rezeki kepada orang tua mereka agar mereka bisa langsung melaksanakan sekolah di waktu-waktu yang akan datang. Ya Allah, berkahilah pondok kami. Berkahilah ustadz-ustadzah kami. Berkahilah lingkungan kami agar kami dapat hidup tentram di dunia, membawa kemaslahatan, membawa rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Rabb, sehatkanlah teman-teman kami yang sedang sakit. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarum patah jangan simpan dalam almari. Kata-kata saya salah jangan simpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.